Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas 10 kiat dalam rangka mensucikan hati dan jiwa kita. Dan kita sudah masuk pada poin yang keempat, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya saya memberikan mukaddimah bahwa menjaga hati ataupun jiwa itu sesuatu yang sangat-sangat agung dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah berkali-kali di dalam surah Asy-Syamsu hanya untuk menjelaskan tentang kedudukan jiwa dan hati kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya. Bayangkan, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sumpah di dalam surah Asy-Syams ini, wan nafsi wa masawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Dan dalam kaidah Al-Quran sering saya ulang-ulang bahwa tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu dianggap agung di hadapan Allah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan jiwa, menunjukkan bahwa jiwa itu sangat agung di hadapan Allah. Kapan jiwa itu akan diagungkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Apabila dia mampu membersihkannya. Karena dalam jiwa seseorang itu ada 2 bisikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Kalau jiwa itu bisa membersihkan dirinya, falah. Apa itu al-falah? Keberuntungan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya.
Tapi sebaliknya kalau seandainya jiwa itu malah ia kotori, maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Kalau saya boleh ilustrasikan sebuah contoh. Ibu punya mobil. Ketika ibu beli mobil itu baru mobilnya, langsung dari dealer, crash gitu ya, masih dibungkus kresek lagi mobilnya itu. Kemudian ibu pakai terus mobil itu, nggak pernah ibu masukkan ke bengkel, dipakai terus. Yang namanya mesin mobil itu Bu, pastikan ada waktunya, ada expirednya mungkin ya bahasanya. Pasti lama-lama mesin mobil itu pasti akan rusak kan Bu, tak mungkin tidak rusak. Kalau seandainya kemudian dalaman mobil itu tidak diperbaiki, dibawa ke bengkel, diperbaiki lagi biar baru lagi gitu kan, maka mobil itu lama-lama tidak akan gerak. Bahkan boleh jadi besi tua lah, gak mungkin dia bisa jalan lagi. Kita lihat mobil-mobil yang udah lama-lama itu kan Bu, yang combat itu, sampai apabila rusak itu kan sampai terduduk tuh, tidak bisa dipakai lagi. Artinya bahwa kalau seandainya kendaraan kita saja tidak selalu kita servis, kemudian mesinnya dibiarkan makin hari makin jelek, makin hari makin rusak, lama-lama mobil tidak akan jalan tuh. Atau contoh yang lain, ibu punya rumah. Rumah ibu itu dibiarin aja, debu masuk ya dibiarin, sampah masuk ya dibiarin gitu ya, kotoran-kotoran dari luar masuk ya dibiarkan saja. Kemudian terus bertahun-tahun sampai numpuk debunya, numpuk sampahnya apa semua dalam rumah tuh. Pasti rumah itu lama-lama Bu menjadi kotor. Belum lagi kemudian aromanya, baunya, jijiknya dan begitu seterusnya kan Bu. Boleh jadi mungkin rumah itu lama-lama rusak tuh. Lah yang ingin saya katakan Bu, seperti itulah hati. Hati itu kalau nggak diservis itu bisa merusak badan, bahkan bisa mengeluarkan aroma-aroma yang busuk dari badan kita disebabkan buruknya hati kita dan busuknya hati kita. Karena asal daripada jiwa itu Bu, tidak ada yang baik, tidak ada yang baik. Semua jiwa itu memerintahkan kepada kejahatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada kejahatan. Pengennya makan, pengennya minum, pengennya tidur, pengennya gibah, pengennya dendam, dengki, hasad dan begitu seterusnya Bu. Itulah hakikat jiwa tuh. Karena Allah ciptakan seperti itu. Wa inna nafsala ammaratun bisu. Maka kalau seandainya akal kita ini cerdas, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki jiwanya, sehingga jiwa ini akan bersih. Dan kalau bersih itu mempengaruhi badannya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala katakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan dosa, dengan ghibah, dengan namimah, dengan meninggalkan kewajiban, meninggalkan sunnah Nabi, tidak mau beribadah kepada Allah, jauh dari ketaatan dan begitu seterusnya. Maka lama-lama jiwa itu akan rusak
dan kerusakan jiwa ini akan berdampak kepada kerusakan badan. Kata Nabi SAW, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Kalau jiwa ini baik, maka semua anggota badannya ikut jiwanya, ikut baik juga. Tapi kalau seandainya jiwanya buruk, maka badan ini ikut jiwanya juga, maka akan ikut buruk juga. Lah maksud saya gini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam buku ini pada poin yang keempat, ya, bahwa di antara perkara yang bisa membersihkan jiwa itu adalah dengan cara meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hanya Nabi yang tahu cara membersihkan jiwa-jiwa kita, Bu. Seperti tadi saya contohkan, Bu, kalau ibu punya mobil, rusak mesinnya. Kemudian ibu datangkan orang jual beli bawang, orang jual beli bumbu. Kemudian ibu katakan, tolong benerin mobil saya. Kira-kira bener nggak mobilnya? Nggak akan bener, Bu. Nanti dijadikan gudang cabai pula sama dia. Karena bukan ahlinya kan, Bu. Makanya kenapa Rasul mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau sesuatu itu diberikan ke yang bukan ahlinya, tunggu aja kiamatnya. Tapi kalau seandainya ibu ini rusak mobil mesinnya, kemudian dibawa ke bengkel gitu ya, jelas-jelas ke bengkel, ke pakarnya, tidak akan nunggu lama tuh, ditunggu sebentar aja udah cantik lagi. Lah begitulah, Bu, kalau kita ingin membersihkan hati, kemudian kita meniru pakarnya. Siapa pakarnya? Nabi SAW. Maka hati kita akan bersih. Tapi kalau kita membersihkan hati itu enggak niru kepada pakarnya, malah cari ajaran lain pula yang bukan pakarnya, enggak akan bersih hatinya. Yang ada makin kotor, makin kotor, makin kotor, lama-lama ketutup hatinya, hilang pula hidayah. Ya. Jadi di sini meneladani Nabi SAW nafas ini. Baik, kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam sauri toladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia terus memperbanyak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, beliau mengatakan ayat yang mulia ini merupakan dalil yang sangat kuat mengenai perintah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, dalam perbuatan, atau dalam keadaannya, dalam kondisi apapun. Termasuk juga meneladani Nabi SAW bagaimana caranya Rasul mentazkiyah dirinya dan mentazkiyah para sahabat. Kemudian juga Al-Hasan, maksudnya Al-Hasan Al-Basri di sini rahimahullahu taala menuturkan juga, sekelompok kaum dari masa Nabi SAW mengatakan, sungguh kami mencintai Rabb kami. Jadi ada sekelompok orang, kata Al-Hasan Al-Basri, yang mengaku-ngaku cinta Nabi, cinta Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan menurunkan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, maksudnya ikuti Nabi. Kata Allah, niscaya aku akan mengasihi kalian. Bahkan terusan ayatnya bukan hanya itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya Allah akan mengasihi
kalian, tetapi juga akan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah. Lah kata pengarang di sini, mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti kecintaan terhadap Allah. Sebab dan meniti jalannya yang lurus merupakan kesucian itu sendiri. Maka seorang tidak mungkin mampu meraih kesucian jiwa tanpa meneladani apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membawa tazkiyatun nafsi, membawa kesucian jiwa. Makanya di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana Nabi SAW diutus itu memang salah satunya adalah untuk membersihkan jiwa kan. Sebut saja dalam surah Al-Imran ayat 164 ya. Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah utus kepada mereka seorang utusan, maksudnya Nabi SAW dari jenis mereka. Tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kemudian wa yuzakkihim, di antara tugasnya adalah membersihkan jiwa-jiwa mereka. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, di antara tugasnya juga mentarbiyah, mengajarkan Al-Qur'an dan kebijakan. Walaupun sebelum itu mereka orang-orang yang didakwai Rasul itu di atas kesesatan yang nyata. Lihat bagaimana Nabi SAW di sini dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa di antara tugas beliau adalah berusaha membersihkan jiwa-jiwa umatnya, jiwa para sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita. Makanya dalam kehidupan Nabi SAW itu selalu meminta kepada Allah agar diri Nabi sendiri dibersihkan jiwanya oleh Allah dan berusaha membersihkan jiwa-jiwa para sahabat dan juga umatnya. Contoh umpamanya Nabi SAW selalu berdoa meminta kepada Allah agar dibersihkan jiwanya. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa nafsi wa min syarri syaitan. Ya Allah yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Engkau dan aku berlindung kepadamu. Di sini syahidnya. Wa a'udzubika min syarri nafsi, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kejahatan jiwaku dan dari kejahatan syaitan yang akan menggangguku. Jadi Nabi sendiri yang sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kan Bu, dia sendiri berusaha untuk meminta kepada Allah agar hatinya selalu bersih. Itu Nabi loh. Harusnya kan kita lebih daripada Nabi, karena kita ini tidak dijamin dan tidak dibimbing Allah seperti Nabi. Bahkan bukan hanya Nabi SAW juga meminta kepada Allah untuk dibersihkan jiwanya, dia pun bimbing para sahabat untuk hal yang sama. Seperti hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah satu hari datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna. Rasul, perintahkanlah untukku atau ajarkan untukku kalimat-kalimat yang bisa aku buat zikir untuk Allah.
Maka kata Nabi SAW kepada Abu Bakar itu, idza asbahta wa idza amsaita, apabila engkau di pagi hari wahai Abu Bakar, apabila engkau di sore hari wahai Abu Bakar, kul katakan Allahumma fatiras samawati wal alimal ghaibi wasyahada, sampai kepada a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan, aku berlindung dari keburukan jiwaku dan keburukan syaitan. Ya. Jadi Nabi SAW dia baca doa itu untuk dirinya dan dia ajarkan kepada sahabatnya. Dan itu merupakan syariat juga bagi kita, kan, berusaha untuk membersihkan jiwa kita dengan cara meneladani Nabi SAW. Makanya Nabi itu kalau kita lihat kehidupannya selalu menganjurkan para sahabat untuk berlaku baik. Untuk berlaku baik. Supaya apa? Karena kebaikan yang dilakukan itu bisa mempengaruhi hatinya, Bu. Sama dengan maksiat yang kita lakukan itu bisa mengotori hati kita. Maka kebaikan yang kita lakukan itu bisa membersihkan hati kita. Kita sering membaca hadis, umpamanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Rasul, kasih dong wasiat untukku, katanya. Apa kata Rasulullah? Karena tahu nih yang minta wasiat ini tukang marah, maka Rasul mengatakan la taghdab, jangan marah. Rasul yang lain kata Rasul la taghdab, jangan marah. Rasul yang lain kata Rasul la taghdab, jangan marah. Tetap Rasul mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Karena Rasul tahu yang minta wasiat itu tukang marah. Ya. Maka sama juga kalau ada orang datang ke ibu, memang orang yang datang ini siratu gibah, ya. Datang ke ibu, nasihatilah saya, kamu jangan gibah ya, gitu. Yang lain lah, jangan gibah. Gak ada yang lain, jangan gibah, gitu. Karena kita kan kalau nasihati kan harus tahu karakter orang, kan. Kira-kira apa yang kira-kira kalau kita ngasih nasihat sama orang itu langsung kena, gitu ya. Nah, Rasul itu begitu, tahu dia karakter orang. Makanya Rasul ingin menghilangkan karakter yang ada pada dia yang menurut pandangan Rasul itu tidak bagus, supaya dirubah. Ya. Kemudian juga Nabi SAW juga satu hari didatangi Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bisa enggak kau berikan kepadaku ya semacam kepemimpinan, gitu ya. Jadi Abu Dzar itu minta kepada Nabi supaya diangkat menjadi pemimpin, gitu. Tapi Nabi SAW tahu bahwa Abu Dzar ini orangnya lemah, tidak bisa dia jadi pemimpin. Apa kata Rasul? Ya Abu Dzar, innaka dhaif, kau ini lemah, ya. Wa innaha amanah, kepemimpinan itu amanah. Wa annaha yaumul qiyamah khizun wa nadamah, nanti pada hari kiamat kepemimpinan itu boleh jadi akan membuat rendah dirimu di hadapan Allah atau engkau akan menyesal. Maka sebaiknya jangan. Ya. Tapi berbeda pula dengan Utsman ibn Abil As. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, ij'alni imamu qaumi, Rasul jadikan aku menjadi imam kaumku, katanya. Apa kata Rasul? Anta imamuhum, oh kau pantas jadi imam mereka. Waqtadi bi'ad'afihim, tapi ikutilah dari kaum yang paling lemah. Wattakhid mu'adzinan, ambillah muadzin juga, la ya'khud ala adzanihi ajran, dan jangan kau ambil dari upahnya. Lihat, Rasul bedakan ketika memberikan nasihat kepada Abi Dzar dan kepada Utsman bin Abil As. Ketika Abi Dzar minta supaya dia jadi pemimpin, apa kata Rasul? Jangan, kau ini lemah, ya. Tapi ketika kemudian Utsman ibn Abil As meminta, apa kata Rasul? Anta imamuhum, kau pantas menjadi imam kaummu, katanya. Lihat di sini Nabi SAW menyeleksi, kan, tidak semua, karena ini kaitannya dengan masalah hati. Masalah hati, Bu. Jadi orang yang lemah tetapi kemudian kuat ingin berkuasa, itu hatinya kotor. Dia nggak sanggup, tapi dia sok sanggup, gitu maksudnya, kan. Itu kan menunjukkan kekotoran hati itu. Karena
dia tidak akan membawa kemaslahatan, yang ada membawa kerusakan kan itu. Makanya di sini bagaimana Nabi SAW memperbaiki hati para sahabat gitu ya. Kalau yang nggak sanggup, Rasul katakan nggak sanggup kamu, nanti bisa ngotori hatimu masalahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, usah membersihkan hati para sahabat dengan memerintahkan mereka untuk berbuat baik. Seperti Rasul mengatakan, man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu harus muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Kemudian juga ketika Abi Barzah berkata, Rasul ajarkan kepadaku perbuatan yang aku kalau lakukan bermanfaat. Apa kata Rasulullah? I'zilil adza anit tariqil muslimin. Kau cukup buang-buang yang bisa membahayakan di jalan-jalan kaum muslimin, kata Rasul. Ya. Jadi begitu kan, yang mudah-mudah sih sama Nabi kan. Kata dia, ya Rasulullah, saya ajarkanlah kepadaku ini amalan-amalan yang manfaat. Kata Rasul, gini aja, kau jalan-jalan aja tuh, kalau ada batu ngalangi dan membahayakan gitu ya, buang gitu ya. Kalau ada paku, buang. Kalau ada polisi tidur, bongkar. Ngalangi kan gitu. Kalau ada lubang ya timbun gitu Bu ya. Nah itu kan bisa juga tuh ya, amalan-amalan yang manfaat itu kan bisa membersihkan hati Bu. Sebab kalau sekali lagi kaidahnya adalah setiap kebaikan yang kita lakukan, maka itu bagian daripada pembersihan hati. Sebab kalau kita berbuat baik Bu, hati kita itu tenang rasanya. Contohlah, ibu ini setiap hari berusaha untuk menjadi orang yang santun dalam bicara. Kalau ngomong itu hati-hati, betul ditata, cari bahasa yang lembut, sehingga lawan bicaranya pun enak, tenang, enak kayaknya gitu kan. Nanti ibu pulang nih, habis ngobrol itu, nggak ada perasaan apapun kan Bu, rasanya plong gitu kan, nggak ada beban. Kita aja seneng yang ngomongnya, yang diajak ngomong pun plong hatinya. Enak kali ya ngomong sama si Umu Anu ini, kenapa? Lembut kali gitu. Ya memang tak cantik sih, cuman omongannya Masya Allah kok enak kali gitu kan. Tapi coba ibu, udah cantik, garang pula Bu. Udah garang, galak pula. Udah galak, omongannya gak jelas, nyelekit-nyelekit orang ya. Cantik-cantik kayak setan katanya. Coba Bu, kadang-kadang kan kita yang ngomong aja ngomong begitu ya, kadang-kadang aduh kenapa sih ngomong kayak gitu ya, kepikiran tuh. Kalau sudah kepikiran gak enak hati kita kan, kenapa sih ngomong begitu sama orang, kenapa sih ngomong begitu. Itu kita yang ngomong tuh, yang diajak ngomong Bu, dendam Bu. Kenapa sih ketemu dia katanya, coba saya gak ketemu dia, tenang-tenanglah hati saya ini, gara-gara ketemu dia rungsek pula jadinya kan. Jadi yang ngomong juga kadang-kadang nyesel, kemudian yang diajak bicara juga lebih nyesel kan gitu. Itulah contoh seperti itu. Jadi apapun perbuatan baik kita Bu, itu pengaruh kepada hati. Mau ucapan kita, mau perbuatan kita, itu pengaruh sekali sama hati kita. Tetapi kalau seandainya apa yang kita lakukan itu perbuatan dosa dan maksiat, ancang-ancang aja itu hatinya kotor itu. Pasti hatinya kotor, keras hatinya itu. Keras hatinya Bu, orang yang tukang gibah itu keras hatinya, karena kalau digibahi orang gak terima dia. Kalau gibahi orang kok dia yang digibahi orang dia dengar, sakit hati sekali itu. Nah itulah seperti itu. Jadi dosa itu bisa berdampak kepada mengeraskan hati, mengotori hati. Makanya kenapa kemudian di sini Mu'alif hafizahullah ta'ala ingin mengajarkan kepada kita salah satu melembutkan hati itu, coba teladani Rasulullah. Bagaimana bicaranya, bagaimana perbuatannya, bagaimana perintah-perintahnya, apa saja larangan yang harus dihindari oleh kita. Kemudian juga kita baca lagi kata pengarang di sini. Dan muncul para tokoh agama yang sesat pada baru yang mungkar, lalu mengklaim bahwa cara tersebut mampu mensucikan jiwa, membersihkan hati, memperkuat hubungan dengan Allah dan lain-lain sebagainya.
Mereka menyarankan agar mengasingkan diri dari kehidupan sosial, menyendiri di tempat-tempat gelap, mengulang-ulang zikir-zikir khusus yang tidak ada contohnya, atau lafaz-lafaz tertentu yang diakuinya dapat mensucikan, memperbaiki, mendidik jiwa, serta klaim-klaim batil yang lainnya. Maksudnya begini, Bu. Ya. Ada perkara-perkara yang menurut kita ini bisa menenangkan hati, tapi menurut agama tidak akan menenangkan hati. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang menurut kita kalau kita lakukan itu hati kita akan tenang, padahal tidak akan menenangkan hati. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Orang kan macam-macam, Bu. Ada orang pengen senang hatinya, tenang hatinya, akhirnya kemana? Melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat, umpamanya mabuk, narkoba gitu ya. Iya, memang menenangkan hati, Bu, sesaat saja. Ketika ngeplaynya itulah tenang hatinya. Ketika sadar stresnya kuadrat. Ya. Itu yang jelas-jelas gitu. Atau bukan orang wah pengen tenang, ayo jalanlah ke pantai. Ya mungkin dengar ombak jegar-jegur, hilang pula nanti stresnya kan. Sampai di pantai stres pula. Kenapa? Lagi surut ada ombak. Kan gitu, Bu, ya kan? Nggak dapat apa coba? Oke lah, ada ombak pun jegar-jegur sebentar, pulang stres lagi, atau balik jadi sampai di pantai makin stres dia. Takutnya pula bunuh diri pula di pantai. Jadi ada orang-orang yang cari-cari ketenangan hati itu jauh dari syariat. Lah salah satunya adalah perkara-perkara yang di luar daripada sunnah Nabi. Pemanya ada orang yang ngajarkan dengan zikir-zikir tertentu, kalau ingin tenang hatinya baca ini 1000 kali, baca itu 1000 kali, padahal tidak ada contohnya tuh. Ya, ataupun pemanya tirakat gitu ya. Saya ini stres, banyak masalah, banyak hutang, suami begini, suami begitu. Akhirnya ibu malam-malam jam 1 gitu kan, masuk ke gudang di dapur. Dimatikan semua lampunya, duduk di kursi. Ngapain, buka-uka namanya itu. Ya, jadi yang seperti ini kan gak ada contohnya, coba. Gak akan menenangkan hati yang seperti ini, karena tidak ada contohnya. Sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi itu tidak akan jadi obat. Tadi saya contohkan di awal, Bu. Kalau ibu rusak mobil, mesinnya rusak, mesin mobil ibu rusak, dibawa ke ahlinya, dibawa ke dealernya sana, sebentar aja diperbaiki, bagus tuh mobil tuh. Tapi kalau mempunyai mesin ibu rusak, dibawa ke pasar ikan gitu kan, ya salah lah itu. Ibu mau ngangkut ikan tuh, mau membersihkan, mau benerin mesin, itu nggak akan bener karena memang orang itu tak pandai kan. Lah kita ini mencari, berusaha meneladani orang yang tidak ahli dalam membersihkan jiwa, selamat itu tidak akan bersih jiwa kita. Tapi kalau kita datang ke ahlinya Nabi SAW yang memang datang membawa kebersihan jiwa dan mengajarkan kebersihan jiwa kepada kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan yang kita cari. Itu maksudnya pengarang dalam kitab ini, ya. Kemudian kata beliau Al-Allamah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, mensucikan jiwa itu lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati penyakit fisik pada tubuh. Ya, bahasanya apa, Bu? Kalau ibu terluka badan masih bisa diobati gitu ya. Tapi kalau terluka hati, entah sampai kapan obatnya. Makanya ada istilah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu ya. Kalau saya terbalik, Bu, sakit juga gigi itu kalau sakit. Ya. Taib. Kemudian kata pengarang di sini, barang siapa yang mensucikan jiwanya dengan latihan tertentu, menyiksa diri, mengasingkan diri, yang mana hal itu tidak pernah dicontohkan oleh para rasul, maka ini seperti orang sakit yang sedang mengobati dirinya berdasarkan pendapatnya sendiri. Lantas bagaimana mungkin pendapat itu lebih manjur dibandingkan pengetahuan seorang dokter? Nah, ini kurang lebih ya contohnya. Ibu sakit, ya. Ibu umpamanya sakit kepala, yang diminum obat mencret, kira-kira sembuh nggak? Nggak sembuh. Ya. Kalau sakit kepala ya obatnya sakit kepala gitu maksudnya.
Kalau obat mencret ya obat mencret, jangan obat mencret kalau sakit kepala kan gitu. Jadi badan kita saja kalau salah obat sakit, bahkan mungkin kuadrat sakitnya kan. Itu kalau salah obat tuh, tapi kalau benar obatnya kan meringan, minimalnya meringan. Sedikit ringan. Lah kalau kita kemudian mencontoh amalan-amalan yang jauh daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kata Imam Abdul Qayyim, di sini dicontohkan seperti menyiksa latihan tertentu, menyiksa diri, mengasingkan diri yang tidak ada contohnya, nggak akan dapat yang namanya ketenangan hati itu, nggak akan dapat. Gimana caranya coba? Nggak ada contohnya yang seperti itu. Boleh jadi terkadang dapat ketenangan itu, tapi hanya kan sekedar saja karena was-was setan saja. Tetapi kalau kita betul-betul mengikuti para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, seperti kita sakit dan benar pula obat yang kita konsumsi itu. Kemudian kata beliau, para Rasul adalah dokter hati, maka tidak ada jalan lain untuk mensucikan dan mengobatinya kecuali dengan menggunakan tuntunan dan cara-cara mereka, serta dengan bersikap patuh dan menerima secara total. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Karena kan masing-masing itu kan ada porsinya, Bu. Kalau ibu sakit badan, ya datang ke rumah sakit, ya kan, Bu. Tapi kalau ibu sakit hati, datang ke masjid, minta kepada Allah supaya Allah membersihkan hati kita. Jangan pula sakit hati datang ke rumah sakit, stres dokternya, Bu. Aku aja lagi sakit hati, Pak, katanya. Kamu pula cerita sakit hati. Ya, kita sama-sama sakit lah. Jadi di sini kita katakan bahwa kalau kita sakit badan, jelas tuh obatnya. Insya Allah datang ke rumah sakit, insya Allah dengan penuh keyakinan meminta kepada agar Allah menyembuhkan penyakit kita dengan sebab bantuan para dokter. Insya Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita. Tapi kalau jiwa kita yang sakit, Bu, jangan datang ke rumah sakit. Datang kepada Allah, datang ke masjid, datang ke zikir, datang ke majelis taklim, datang ke tempat-tempat atau dengan cara berbuat baik sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah lama-lama sembuh. Ya, dengan banyak zikir, istighfar, berdoa, sholat dan begitu seterusnya yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Maksudnya ditolak, tidak diterima. Bahkan Imam Sufyan ibn Uyainah sampai mengatakan, sungguh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan barometer utama. Maka semua perkara diukur berdasarkan beliau, entah itu dari sisi akhlak, entah itu dari sisi kehidupan, entah itu dari sisi petunjuk, apalagi sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia benar. Namun bila bertentangan maka pasti akan keliru. Karena itulah barang siapa yang menginginkan kesucian jiwa, maka ia harus berusaha keras untuk mengikuti serta meneladani Rasul dan senantiasa waspada terhadap perkara-perkara yang baru yang dibuat-buat serta perkara-perkara bid'ah yang diklaim oleh para pencetusnya sebagai bagian dari unsur-unsur penyucian jiwa. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan kita sudah jelaskan, Bu, ya, bahwa sumber rusaknya hati itu ada dua. Pertama dikarenakan penyakit syubhat, dan yang kedua dikarenakan penyakit syahwat. Adapun syubhat itu sumbernya 5 atau sumbernya 7. Sumber penyakit syubhat itu yang bisa menjadikan hati kita keras, kotor, tidak bersih gitu ya. Itu karena 7 perkara. Pertama karena penyakit nifak. Ada kemunafikan dalam hati kita. Dan penyakit nifak ini bahaya sekali. Yang kedua karena asyak, adanya keraguan-raguan.
ragu-ragu dengan kebenaran. Yang ketiga adanya suudzon, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat karena ada riya dalam hati kita tuh. Ingin dipuji orang, ingin dipandang orang. Yang kelima karena ada was-was. Ya, was-was saja hidupnya itu. Mau sedekah dikasih was-was, jangan. Bagus beli rumah daripada sedekah katanya. Was-was, ya. Atau yang keenam karena loyalitas kepada orang-orang kafir. Di sekarang ini jelas-jelas saudara kita Palestina yang dibom bela Israel pula. Nah, itulah karena mualah tuh, itu sakit hatinya orang kayak gitu. Kalau melihat saudara kita di Palestina dibantai kok malah bela Israel, sakit tuh, kotor hatinya tuh. Kemudian nomor 7 karena ada fitnah takfir wa tabdi, karena terkena fitnah ajaran yang sesat, suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan yang bukan bid'ah gitu ya. Nah, ini disebut penyakit-penyakit syubhat ya. Lah di sana ada penyakit syahwat, Bu. Lah penyakit syahwat itu ada 8 macam. Pertama karena hubur riasa, terlampau cinta menjadi penguasa, menjadi pimpinan. Pokoknya pengenlah paling depan lah, gitu ya. Kalau bisa saya aja ketuanya, ya. Yang lain wakil atau anggota, ya. Yang kedua hubus syuhrah, ingin terkenal, ya, pengen popularitas bahasa kitanya ya. Kemudian yang ketiga hubud dunia, lebih cinta dunia daripada akhirat, otak duit bahasanya. Kemudian yang nomor 4 fitnatun nisa, fitnah perempuan. Kemudian yang nomor 5 hubus suar, ya, cinta body bahasanya ya. Cinta ingin tampilannya pengen bagus, makanya kemana-mana orang bawa dompet dibawa kaca gitu kan, ya, ngaca aja, mereng sedikit pusing dia, kok mereng katanya kan, makanya jangan bawa kaca ya. Kemudian juga syahwatul kibar, sombong ya. Kemudian juga yang nomor 7 syahwatul hasad. Kemudian yang 8 syahwatul zulmi, syahwat kezaliman, ingin nyakiti orang, dendam sama orang. Lah itu semua, Bu, ini yang bisa mengotori hati. Dan Nabi SAW sudah mencontohkan bagaimana caranya kita ini menghilangkan penyakit-penyakit. Dengan apa, Bu? Dengan satu, Bu, bersihkan akal kita dengan 3 cara. Bersihkan akal kita dengan 3 cara. Pertama, mujalasatul ulama. Yang kedua, mujalasatus salihin. Yang ketiga, tarku ma la ya'ni. Kata ulama, bagaimana cara membersihkan akal kita supaya akal yang bersih itu mempengaruhi jiwa yang kotor sehingga bersih. Ya, pertama duduk dengan ulama, duduk dengan ustazah, ya, supaya ibu dapat pengetahuan. Kalau ibu duduk dengan orang alim, lama-lama ibu pasti alim, ya. Tapi duduk dengan orang bodoh, ibu lebih bodoh daripada orang bodoh. Makin bodoh lagi kita, udah bodoh duduk sama orang bodoh, kuadrat lah bodohnya tuh, Bu. Makanya kalau duduk dengan ulama, akal kita akan cerdas, punya pengetahuan, tahu caranya. Oh, begini cara membersihkan jiwa rupanya. Yang kedua, muhasabatus salihin, dengan duduk dengan orang soleh, Bu, dengan orang baik, orang yang taat ibadah, orang yang suka ngaji, orang yang suka sedekah, orang yang suka sholat, orang yang suka puasa, orang yang suka baca Quran, orang yang suka zikir. Nih, kenapa? Lama-lama ketularan. Kita jadi takut jadinya, akhirnya pengen juga kayak dia, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, tarku ma la ya'ni, berusaha meninggalkan yang tidak ada faedahnya. Karena itu bisa mengurangi bicara. Ya, mengurangi bicara. Karena dari semua dosa anggota badan itu yang paling banyak melakukan dosa itu kan lisan, Bu. Tapi dengan cara kita meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya, maka lisan ini akan sedikit bicara. Dan diam itu emas. Ya, diam itu perak, diam itu emas.
Ini yang pertama, jernihkan akal dengan 3 perkara. Duduk bersama para ulama, duduk bersama orang soleh, duduk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, zikrullahi azza wa jalla wa tilawatil Quran. Dan ini sudah saya jelaskan. Ya, memperbanyak zikir, membaca Quran. Karena Allah yang mengatakan kan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah hati tenang. Dan Rasul mengatakan permisalan rumah yang tidak ada zikirnya dengan rumah yang ada zikirnya sama dengan permisalan orang hidup dan orang mati, Bu. Jadi kalau tidak ada zikir, mati kita ini hatinya. Tapi kalau kita senantiasa zikir, hidup hati kita. Ya. Kemudian yang ketiga, perbanyak istighfar, taubat, ya, taubatan nasuha, ya, itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Kalau ingin kita lapang hatinya, kata Rasul apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin faraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah jadikan hatinya yang sempit jadi lapang. Nah, itu kan istighfar melapangkan dada. Kemudian juga yang keempat, ad-du'a wa tadarru ilallah. Banyak-banyak doa, seperti tadi doa Nabi SAW. A'udzu min syarri a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwa dan keburukan syaitan. Karena keburukan jiwa menghilangkan syahwat, keburukan dari syaitan menghilangkan syubhat, kan gitu ya. Atau yang kelima, dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang keenam, memperbanyak qiyamul lail. Kemudian yang nomor 7, jauhi tempat-tempat yang banyak fitnah di situ. Karena itu mengeraskan hati, Bu. Seperti apa? Banyak fitnah, ya, mall, pasar, itu kan tempatnya fitnah, Bu. Ya, boleh ibu ke mall, boleh ibu ke pasar, tapi hanya sekedar saja. Ini hari-hari ke mall, ibu padahal nggak, kecuali ibu jualan di situ ya, nggak mungkin lah. Kalau jualan sebulan sekali nggak dapat duit. Ya, tetapi kan kalau kemudian kita sebagai pembeli hari-hari pula ke mall, nggak ngapain, Bu? Nggak usah, di rumah nggak ada AC, di mall banyak AC, ngadem katanya. Itu mungkin awalnya hanya jalan-jalan saja, tapi karena di situ gudangnya fitnah, Bu, akhirnya otaknya jadi kotor kemana-mana kan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, rusak hatinya jadinya. Ya, tempat fitnah itu kan macam-macam, bukan pasar saja. Umpamanya ada teman-teman yang suka gibah, gitu ya. Ibu tahu karakter kawan ini, kalau kumpul sama dia ini pasti ceritanya gibah. Udah tahu ya jangan datang lah. Kecuali kalau memang ya kadang gibah, kadang enggak, lebih banyak tidaknya. Lebih banyak lagi gibahnya, ada lain-lain. Umpamanya tahu karakter orang itu suka gibah, itu tempat-tempat fitnah namanya. Karena itu bisa merusak hati, maka jauhi tempat-tempat fitnah. Ya, termasuk juga ya tadi berusaha untuk terus belajar, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, jangan sampai terjerumus kepada lawan daripada sunnah, yakni bid'ah. Karena di antara hal yang bisa mengeraskan hati adalah bid'ah, dan yang bisa untuk melapangkan hati adalah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini kita buka tanya jawab, silakan.